Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Danisa Rizal dari kelas 445A12 dengan NIM 44230781. Di sini saya ingin memberikan hasil yang saya tonton dari film The Founder dari McDonald's. Ya, langsung saja. Awal mula filmnya itu ada seorang salesman milkshake yang tergagal dan dia menemukan sebuah restoran. Dia cukup terkesan dengan restoran ini yang bernama McDonald's. Ya, kebetulan lokasinya itu ada di San Bernardino, California. Dan dia terkesan karena restoran itu menggunakan speedy system yang dimana kayak cuma sebentar doang, tapi makanan cepat datang. Makanan cepat saja yang sekarang deh, kayak cuman beberapa menit makanan itu sampai. Nah, itu yang dinamakan speedy system. Akhirnya Ray melihat dari potensi besar dari restoran ini. Akhirnya dia mulai mengkontak owner dari McDonald's ini untuk menjalin kerjasama, yang dimana ada Dick and Mac, pemilik restoran ini. Ya, mereka berdua bersaudara pemilik McDonald ini. Ya. Nah, terus juga akhirnya mereka melakukan kerjasama kan. Nah, mereka bertukar visi misinya. Nah, Ray itu pengen dia pengen membuat waralaba di seluruh Amerika, dan Dick and Mac tidak mau karena dia takut kualitas di cabang-cabangnya ini menurun. Nah, tetapi akhirnya diyakinkan sama Ray Kroc ini, ya akhirnya terjalin kerjasama itu. Nah, tapi akhirnya si Ray Kroc ini juga meyakinkan banget nih untuk McDonald's tuh memberikan dia hak eksklusif buat menjual waralabanya ini. Nah, terus juga akhirnya awalnya tuh dari si Ray juga mulai kayak penyimpangan standar operasionalnya. Si Ray itu menggunakan bubuk instan milkshake biar cepat kan, terus juga lebih murah, yang dimana bertentangan dengan ide Dick and Mac. Nah, terus juga masalah finansialnya, si Ray itu kontrak awalnya cuma mendapatkan sedikit dari kerjasama mereka ini. Terus juga akhirnya visi mereka bentrok lagi, dikarenakan Ray ingin membuka cabang di mana-mana, tapi Dick and Mac tuh cuman pengen ya sudah segini saja, dikarenakan takut menurunnya kualitas itu kan. Nah, akhirnya mereka majulah ke pengadilan, ke meja hijau, untuk kayak ya mengambil nama McDonald ini. Nah, terus si Ray ini menggandeng pengacara bernama Harry Sonneborn yang menyarankan model bisnis baru. Nah, Ray itu kayak pengen harus suruh beli tanah tempat waralaba McDonald berdiri. Nah, strategi ini Ray itu juga akhirnya mengambil alih kontrol finansial dan operasional. Nah, akhirnya si Dick and Mac ya sudah, mereka menjual perusahaan itu kepada Ray. Nah, di akhir film Ray itu juga mendapatkan harga yang ya cukup murah, di seharga $2,7 juta sebagai dari kesepakatan hak atas nama McDonald. Nah, Dick and Mac itu kan punya perusahaan satu yang original. Nah, sama Ray itu ya sudah, kalian ambil saja. Nah, terus tapi di seberang jalannya itu Ray mendirikan sebuah
McDonald's yang versi modern yang lebih bagus banget dibandingkan yang originalnya. Nah, terus juga akhirnya kan yang kita ketahui sekarang bahwa si Ray Kroc ini ya sebagai pendiri dari McDonald-nya, padahal pendirinya itu yang Dick and Mac ini. Nah, tetapi kan karena ada kasus seperti itu, akhirnya si Ray Kroc ini yang mendapatkan hak atas nama itulah. Nah, kalau untuk melihat dari ini motivasinya itu gigih dan ambisius ya. Karena kan Ray ini dari awal yang salesman yang gagal, dia akhirnya kayak mencoba terus peluang-peluang yang ada, dan akhirnya dia bisa sukses sekarang. Dia juga nggak pernah nyerah, orangnya nggak pernah nyerah. Dia kayak berusaha terus. Akhirnya dia melihat peluang kalau restoran ini bakal gede, bakal ada di mana-mana. Itu juga Ray Kroc tuh kayak ibarat kayak visioner, bisa melihat masa depan kalau potensi ini tuh besar. Ya, seperti itu. Juga film ini juga banyak sisi buruknya. Yang pertama itu kan etika bisnisnya. Kayak ibarat kayak Ray ini mengkhianati dari Dick and Mac, yang awalnya kan Dick and Mac yang punya restoran McDonald ini, tapi si Ray yang akhirnya mengambil alih ide itu ya demi kepentingan dia sendiri, egoisnya tinggi. Juga ini tuh penggambaran sisi kapitalisme dari film ini tuh cukup tinggi. Ya, jadi dari film ini ada posisi positif dan sisi negatifnya yang bisa kita ambil. Sisi negatifnya tolong dijauhkan. Ya, segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.